data yang dipresentasikan oleh Rismond, tetapi juga beberapa data-data lain, ya, termasuk apa yang punya Dian Sandi ya, itu juga yang diupload oleh Dian Sandi, teliti juga oleh Mas Topi Merah. Nah, kami hadir di sini untuk mengumumkan secara resmi bahwa Mas Topi Merah sejak kemarin tanggal 27 April 2026 telah menunjuk kami selaku tim penasihat hukumnya. Ya, yaitu yang pertama saya Abdul Ghafur Syanghaji selaku koordinator, kemudian juga ada rekan saya Aspardi Piliang, ya, di sebelah kanan, ya, Bang Jack. Kalau ini Bang Jack, ini Jack beneran ini Jack asli, bukan Jack Jackan. Ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ada Bang Azam Khan, ya, dan di sebelah kiri saya lagi, saya kira tidak perlu saya perkenalkan lah. Ini sudah ikonik, bukan hanya Indonesia tapi sudah ikonik, sudah dikenal seluruh internasional. Dan di sebelah kanan saya adalah Mas Topi Merah, ya, yang sekarang membuat Indonesia cukup geger ya, gempar, ya. Seorang anak muda, usianya masih sangat muda, tetapi sudah bisa membantah atau bahkan menguliti hasil temuan dari seseorang yang ngaku-ngaku doktor dari Universitas Mamuju. Ternyata setelah dibongkar, doktornya palsu, ya. Nah, pertemuan ini diilhami oleh adanya serangan-serangan yang diterima oleh Topi Merah, ya. Jadi Topi Merah ini sudah mulai menerima ancaman-ancaman baik melalui sosial media, ya, baik juga lewat YouTube yang dilakukan oleh para YouTuber yang berafiliasi dengan pihak sebelah, ya, sudah mulai mengirimkan nada-nada ancaman kepada Topi Merah. Dan yang terbaru adalah ada surat somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Rismond Hasyolan Sianipar, ya, mantan sahabat kami di ini yang sudah memilih jalan untuk berdamai karena takut jangan sampai kliennya dimintai pertanggungjawaban pidana karena laporan ijazahnya dari Yamaguchi, ya, yang palsu, ya, yang diduga palsu dan sedang berproses, yaitu somasi dari Rismond Hasyolan Sianipar yang kemarin dikirimkan kepada Topi Merah melalui WhatsApp. Ada somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum Rismond Hasyolan Sianipar pada tanggal 27 April 2026. Pertama kali dia kirimkan adalah bentuknya WhatsApp, ya, Mas Topi Merah, ya. Kemudian, ya, ini nanti diperlihatkan oleh Mas Roy. Kemudian setelah itu dia kirimkan dalam bentuk surat PDF, ya, filenya PDF dan sudah diterima oleh Mas Topi Merah, ya. Saya baca saja surat somasinya yang resminya, ya, dari Law Office Jahmada Girsang and Partners tertanggal 27 April 2026 ditujukan kepada saudara Topi Merah. Nomor suratnya sekian-sekian perihal somasi pertama. Jadi ini somasi pertama atau teguran pertama dan permohonan konfirmasi atas analisa saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah Pak Joko Widodo yang dipresentasikan di Rakyat Bersuara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismond Hasyolan Sianipar yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data ini hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismond Hasyolan Sianipar dan saat acara berlangsung kemudian jadi bahan perdebatan. Lanjut dari surat tersebut, saya ingin tahu kepada saudara Topi Merah bagaimana saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dan dari mana dan dari siapa. Selanjutnya saya juga ingin tahu persis bagaimana analisa saudara Topi Merah atas data atau dokumen itu yang
sangat viral dan jadi bahan perbincangan masyarakat. Berarti beliau sadar juga bahwa hasil temuan Mas Topi Merah kemudian viral. Karena itu bagi kami data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Saya garis bawahi sekali lagi, masih tahap data awal. Saya minta saudara kepada Topi Merah untuk memberikan klarifikasi dalam tempo waktu 7 hari, ya, 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Tanggal 27 April berarti 7 hari ya. Berarti kalau itu hari Senin berarti Senin depannya lagi ya Mas Boy ya. Terima kasih Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon Hasyolan Sianipar. Nah, atas dasar surat tersebut, maka kami dihubungi oleh Mas Topi Merah untuk bertukar pikiran, dan Mas Topi Merah secara sukarela berdasarkan pasal 1723 ya? 1723 KUH Perdata, bahwa Mas Topi Merah secara hukum perdata menunjuk kami selaku tim kuasa hukumnya. Dan kemarin kami sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya, saya bacakan ya. Surat kuasanya berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata. Pada hari ini, yaitu kemarin, Senin tanggal 27 April 2006, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, ada namanya tapi tidak kami sampaikan. Seorang warga negara Indonesia, tempat tinggal, tempat tanggal lahir di suatu daerah di Indonesia, pada tanggal 24 Juli 1998, masih sangat muda, agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu kawasan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini. Menerangkan dengan surat kuasa khusus ini, yaitu memberikan kuasa penuh kepada satu, Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator. Kemudian yang kedua, rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, dan yang ketiga rekan saya Bang Azamkan SH. Kesemuanya adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu daerah di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti yang dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kami penerima kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk beberapa hal. Yang pertama, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab atau tidak menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismon Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismon Hasyolan Sianipar atas data yang dianalisis atau diteliti oleh Mas Topi Merah dari data presentasi Rismon Hasyolan Sianipar di acara Rakyat Bersuara News pada tanggal 22 April 2026. Kemudian yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam memberikan klarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik atau pihak terkait lainnya mengenai hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Yang keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda, dan perlindungan keamanan kepada lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah tidak terbatas pada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya. Dan terakhir,
kami juga diberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang tidak merugikan kepentingan hukum dari pemberi kuasa, yaitu Mas Topi Merah. Demikian surat kuasa ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut, yaitu tanggal 27 April 2026, dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah, penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH, Aspardi Pilihan SHMH, Azam Khan SHMH, dan ini menarik, kami minta Mas Roy untuk menjadi saksi dari penandatanganan surat kuasa ini. Mas Roy memberikan tanda tangannya pada surat kuasa ini sebagai saksi, supaya jangan seperti seorang klien yang pernah mendapatkan pendampingan hukum dari kami dan mengatakan, kamu saya tidak kenal, kamu siapa? Itu jahat kalau kata Mas Roy. Ya, itu yang kami antisipasi sehingga dalam surat pemberian kuasa ini disaksikan oleh Mas Roy. Ya, saya mungkin ingin menambahkan sedikit aja Mas Roy sebelum nanti rekan-rekan yang lain menambahkan. Yang pertama, Mas Topi Merah ini memang bukan doktor, bukan magister, dan bukan sarjana. Bahkan ketika dia melakukan temuan terhadap data yang dipresentasikan oleh Rismon, termasuk juga jauh sebelumnya dia melakukan penelitian atau menganalisis data yang diunggah oleh dia Sandi, dia jujur mengatakan bahwa saya ini dulu pernah kuliah di ilmu komputer, ya, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, ya, tahun 2017. Tetapi kurang lebih sekitar semester ke-8 atau semester ke-9 karena asik bekerja, ya, beliau di drop out atau di DO. Mendrop outkan diri, maaf. Beliau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena bagi beliau ijazah itu hanyalah tanda orang seperti pernah bersekolah, bukan tanda orang berpikir. Ya. Jadi ini dia jujur. Dan kejujuran dia itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Bahkan belakangan ini Mas Roy, dengan hasil temuan dia yang baru, dia mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan trust. Ya, tadi pagi saya sengaja live Mas Roy di channel YouTube saya. Saya alhamdulillah di Alhamdulillah, ini saya jujur ya. Ada 2 warga negara Indonesia di luar negeri, satu dari Amerika, satu dari Hongkong. Mereka mengirimkan saya gift dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Hongkong, mensupport anak muda seperti Topi Merah, supaya anak muda seperti Topi Merah jangan dikriminalisasi. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bukan hanya pintar tetapi juga berani, ya, berani mengatakan kebenaran. Dan kami menyambut baik Topi Merah. Kami sebelumnya tidak kenal dengan Topi Merah. Kami tidak kenal latar belakang keluarganya. Tetapi ketika Topi Merah menghubungi saya dan kemudian rekan-rekan yang lain meminta untuk memberikan bantuan hukum atau menjadi penasihat hukumnya gitu, kami dengan welcome, ya, menyambut beliau karena Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini, ya, satu-satunya anak muda yang berani, ya, membongkar polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, itu satu hal yang sangat kami apresiasi, luar biasa. Sehingga anak muda seperti Topi Merah ini ke depan kami minta kepada pemerintah, juga kepada pihak-pihak yang punya kewenangan, jangan dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, Indonesia tidak akan punya masa depan. Salah satu kekuatan bonus demografi kita ada pada anak muda. Dan Indonesia 2045 itu Indonesia emas yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, itu kekuatannya ada pada anak muda, gitu. Jadi jangan dikriminalisasi, ya. Dan kalau ada pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Topi Merah, mengancam bahkan mensomasi, ya, kami siap berada di garda terdepan untuk membela hak hukum dari seorang anak muda Indonesia yang cerdas dan pemberani. Ya, dan satu lagi terakhir Mas Roy, beliau ini meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dan dia mengakui itu, tetapi dia punya rekam jejak sebagai seorang peneliti. Pernah mendapatkan gold medal di Thailand, ya, tahun 2019, IPTEX, ya, IPTEX, sebagai seorang inventor atau penemu, ya, software untuk melakukan pemblokiran situs-situs pornografi. Dan itu diberikan
award oleh pemerintah Thailand, dan ketika dia saja diakui oleh dunia internasional, masa bangsa kita sendiri mau melakukan kriminalisasi? Nah, ini yang tentu menurut kami sesuatu yang kami sayangkan, tidak tepat, dan sudahlah kita tinggalkan cara-cara seperti itulah. Ya, kalau Pak Joko Widodo ketika polemik ijazah tidak berani menunjukkan ijazahnya dan membawa ini ke ranah hukum pidana, jangan lagi itu terulang kepada anak-anak muda. Ya, kalaupun kalian tidak setuju dengan hasil temuannya Topi Merah dan hasilnya Mas Roy, seharusnya kalian tampilkan juga hasil penelitian yang bisa membantah hasil penelitian mereka. Jangan tiba-tiba nanti kami laporkan, nanti kami LP-kan, nanti kami somasi. Kalau hukum kok dijadikan sebagai dagelan gitu, dan sebagai main-main. Mungkin itu dari saya, harapan saya sekaligus.